Bab 206. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah Grid menjadi Duke. Terima kasih. Terima kasih, kerajaan dilindungi dan posisiku naik. Keberuntungan seumur hidupku, bisa menjadikanmu sebagai menantu. Earl Steim menjadi Markis. Sangat dihargai jika dia mengirim lebih banyak pasukan daripada siapapun dan jika Grid adalah menantunya. Markis memiliki menantu yang merupakan Duke. Fraksi Earl Steim sekarang menjadi yang terbesar di kerajaan. Semua otoritas Markis Steim akan diwarisi oleh Irene. Jadi, ini adalah hal yang baik untuk Grid. Aku akan memintamu untuk terus menjaga putriku, Duke Grid. Aku mengerti, Markis Steim. Tapi, kapan kamu akan memberiku cucu? Duke Grid. Kami sedang mengusahakannya, Markis Steim. Aku harus menyiapkan makanan sehat untukmu. Hahaha. Hanya sebulan sekali. Hah, sekali sebulan. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Abaikan saja, hahaha. Kedua orang itu sangat bersemangat, sehingga mereka tidak memperhatikan media yang berfokus pada mereka. Earl Steim, tidak, bukankah hubungan antara Markis Steim dan Grid tampak sangat baik? Betul sekali. Berdasarkan isi pembicaraan, sepertinya hubungan ayah dan menantu. Apakah Markis Steim punya anak perempuan? Dia hanya punya satu, Lady Winston, Irene. Heok, kecantikan itu. Dia cantik di antara wanita-wanita cantik. Dia adalah orang yang selalu menempati peringkat teratas, dalam jajak pendapat popularitas NPC. Keributan besar terjadi, ketika diumumkan jika dia sudah menikah. Untuk berpikir jika pasangan nikahnya adalah player alih-alih NPC, dan jika dia adalah Grid. Hah? Si penyiar menghela nafas. Mereka iri pada Grid, sampai-sampai perut mereka sakit. Di antara para penonton, para lelaki itu melemparkan kendali jarak jauh mereka, dan ada juga keributan di internet. Dia menikah dengan Irene, tapi masih memiliki Yura dan Jishuka. Pasangan yang sudah menikah, dapat tidur bersama sebulan sekali. Bukankah pernikahan itu berlangsung 8 bulan dalam waktu statis V? Jadi, setidaknya 8 kali. Terkutuk, Irene ku ternoda. Yang paling penting, Irene adalah penerus tunggal Markis Steim. Jika Markis Steim mati, Grid akan mewarisi semuanya. Gila kakekek. Ngomong-ngomong, di tengah-tengah ini, bukankah kamu berpikir, jika Euphemina, Ruby, dan Sexy Skullgirl itu cantik? Mereka berada di kelas yang sama dengan Yura dan Jishuka. Begitu banyak wanita cantik di sekitar Grid. Selain itu, seberapa besar kekuatan Markis Steim, yang akan diambil Grid nanti? Hah, aku benar-benar iri dengan God Grid. Ketika lebih banyak kutukan daripada pujian tentang Grid mulai menyebar di internet, Grid melihat beberapa jendela notifikasi. Quest, Save Earl Steim, telah selesai. Afinitas dengan Markis Steim telah meningkat secara maksimal. Markis Steim bahkan akan melompat ke api untukmu. Quest, Defense War 2, telah selesai. Kontribusi kerajaan dari Overgearet Guild telah meningkat sebanyak 50.000. Level Overgearet Guild telah meningkat sebesar 2. Anda telah memperoleh Raidan, kota besar. Terlepas dari 500.000 gold yang ia terima dari Raja, Grid dapat memperoleh 5 juta gold lainnya dari hadiah quest. 5,5 juta gold. Itu setara dengan 6,6 miliar won. Itu adalah pertama kalinya, Grid menghasilkan banyak uang sekaligus. Hadiah quest jauh lebih tinggi daripada harga barang legendari. Petik 1. Mempertimbangkan isi dari quest, itu adalah jumlah yang memuaskan. Tapi, ada juga rasa ketidakpuasan. Dia pikir akan lebih menguntungkan untuk berkeliling mencari misi, daripada bekerja keras membuat barang. Masalahnya adalah, seberapa sering quest seperti ini akan terjadi? Tentu saja tidak sering. Probabilitas quest besar seperti itu terjadi, sangat rendah. Grid memikirkan jiwa Braham, yang tersebar di labirin di seluruh benua. Aku harap, dia terus menyerang kerajaan di masa depan. Bukankah dia akan menjadi seorang Taipan, jika dia membela kerajaan setiap kali Braham menyerang? Lowell mendekati Grid yang cekikikan dan berbicara. Ekspresimu terlalu licik. Mungkin, apa kamu memikirkan 5 juta gold yang diperoleh dengan menyelesaikan quest guild, sebagai milik pribadimu? Jika itu bukan milikku, lalu milik siapa? Lowell menghela nafas dengan ekspresi kecewa yang dalam, dan menjelaskan pada Grid. Tentu saja, itu adalah properti guild. Imbalan yang diperoleh dengan membersihkan quest guild, jelas akan diinvestasikan di guild. Apa, aku harus melakukan itu? Dalah mungkin bagi kamu untuk menelannya sendirian. Masalahnya adalah kredit. Apa kamu ingin mengecewakan anggota guild? Petik 2. Petik 2 petik 2. Grid berubah pucat. Dia bahkan berkeringat. Dia adalah orang yang hanya bertindak untuk tujuan uang. Lowell menenangkannya. Memiliki perspektif yang lebih luas. Jika kamu menginvestasikan 5 juta gold ke dalam pengembangan kami, kamu akan menerima keuntungan lebih besar di masa depan. Tolong pikirkan dengan bijak, dan singkirkan penyesalan kecil ini. Grid mendengarkannya. Grid mengincar posisi king, bukannya menjadi duke. Dia bertekad untuk membuat kekayaan dengan menjadi raja sebuah kerajaan. Berinvestasi untuk mencapai tujuan itu tidak sia-sia. Saat itu, Raja Wisbaden berteriak. Aku akan mengadakan perjamuan untuk Duke Grid dan Overgearet Guild.
Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Lowell mengucapkan terima kasih padanya, dan anggota yang cerdik melakukan hal yang sama. Namun, Grit yang penting berdiri di kejauhan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lowell. Lalu, Grit berbicara dengan malu. Aku harus makan jajangku. Karena sifatnya, kecepatan di mana jajang menjadi basah, lebih lambat dari jajang Yeon biasa. Jadi, Grit berharap itu belum benar-benar sia-sia. Lowell mengerutkan kening. Jangan mengatakan hal-hal aneh, dan silakan menghadiri perjamuan. Lowell juga mencicipi makanan yang disebut jajang Yeon ketika dia mengunjungi Korea Selatan. Dia pikir itu adalah makanan asin yang lezat. Tapi, itu tidak cukup baik untuk menunda perjamuan raja. Pada akhirnya, Grit terlalu malu untuk lockout. 7.000 wonku. Grit berusaha menenangkan pikirannya, saat perutnya sakit. Istana Reinhardt tempat raja tinggal itu mewah dan spektakuler. Tidak ada yang hilang. Taman ini 7 kali lebih besar dari Taman Kastil Winston. Ada 6 tempat latihan di belakang barak prajurit. Aku bisa membangun beberapa bangunan di atas seberapa besar tanah di sini. Aku bisa melihat emas dan permat, setiap kali aku memalingkan kepalaku. Luar biasa. Siaran langsung ke dunia selesai. Grit dan anggota Overgearet harus melihat-lihat istana, sementara perjamuan sedang dipersiapkan. Grit adalah satu-satunya yang mengomel, sementara yang lain terpesona oleh skala dan keindahan istana. Jajangku. Mengapa kamu terus mengatakan itu? Apakah kerajaan ini tidak bagus? Apa itu jajang? Apakah itu nama barang? Anggota guild penasaran sementara Sehi dan Yerim ketakutan. 500 juta. 500 juta. Huroi memegang kalkulator di tangannya dan mengangguk. Ketika membandingkan won Korea dan nilai tukar gold, tepatnya 531.480 juta. Itu adalah nilai dari 442.900, yang mereka terima sebagai hadiah kues. Sehi dan Yerim tertegun. Mulut kedua gadis itu terbuka beberapa saat, sebelum mereka mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat frustrasi. Apakah semudah ini menghasilkan uang? Itu adalah kesalahpahaman. Kedua gadis itu hanya bermain satisfi selama beberapa jam. Mereka mengira satisfi sebagai permainan hebat, yang membuat semua orang kaya. Lowell frustrasi, dan menjelaskannya kepada kedua gadis itu. Orang biasa tidak dapat memperoleh jumlah besar dari satisfi. Bahkan, jika mereka menginvestasikan seluruh waktu mereka. Kalian berdua bisa mencapai keberuntungan besar ini, karena Grit. Mata Sehi dan Yerim bersinar. Saudaraku adalah pria yang lebih besar dari yang aku kira. Yongwo Opa adalah calon suami kelas 1. Jishuka mengerutkan kening, saat dia melihat kedua gadis itu dari jauh. Seksi Skuljel, siapa anak ini? Apakah dia melihat Grit? Jishuka menghabiskan beberapa hari di rumah Grit. Jadi, dia bersahabat dengan Sehi. Tapi, dia tidak terbiasa dengan Yerim. Vanner tidak memperhatikan, jika dia jengkel dan berkata, Teman Ruby, bukankah dia cantik? Dia akan sekeren dirimu dalam 2-3 tahun. Anggota guild lain tidak setuju. Saat ini sudah cukup bagus. Ruby dan Seksi Skuljel, keduanya sangat cantik. Aku tidak suka Yura atau Jishuka. Aku akan memilih Yufemina. Diam, kamu lolicon. Jishuka yang bersemangat bertemu mata Seksi Skuljel. Pada saat itu. Fisik. Itu benar-benar ejekan. Seksi Skuljel sedang menertawakan Jishuka. Aku lebih baik dari yang lama. Dia sepertinya berkata. Gadis dengan ide nakal ini. Pada akhirnya, Jishuka meledak. Dia akan berlari menuju Yerim, ketika Jud turun tangan. Ruby, Seksi Skuljel, Jud akan melindungi mereka. Kamu idiot, tidakkah kamu akan pergi? Jud, dia tidak bodoh. Aku mendengar, jika Grit lebih dari idiot. Idiot itu, lebih dari idiot, kamu bodoh. Aku bukan idiot, idiot. Jamuan sudah siap. Waktunya tepat. Sebuah situasi akan pecah, ketika seorang bangsawan berpangkat rendah berlari memimpin sebuah pesta ke ruang perjamuan. Tidak ada konflik bersenjata, tapi udara aneh antara Jishuka dan Yerim berlanjut sepanjang perjamuan. Opa, aku mohon. Yerim berbicara dengan sikap centilnya yang natural. Aku akan memberikan ini padamu. Jishuka bertindak canggung. Kedua wanita itu duduk dengan Grit di antara mereka, dan mencoba memberi makan paksa padanya. Mereka memasukkan begitu banyak makanan ke mulutnya, sehingga dia tidak punya ruang untuk menikmati rasanya. Kekek. Markis Stein tertawa, ketika dia melihat Grit tersedak. Pahlawan selalu dikelilingi oleh keindahan. Hahaha, ini seperti melihat masa mudaku. Hahaha. Markis Stein hanya punya satu istri. Tapi, dia tidak akan memaksa menantunya melakukan itu. Lowell mendecakkan lidahnya. Aku merasa kasihan pada Lady Irene. Situasinya konyol. Itu lebih buruk daripada drama pagi Korea, yang ia tonton saat tinggal di Korea Selatan untuk kompetisi nasional. Di sisi lain, Sehi dipenuhi dengan ketidaksenangan. Dia memandang kakaknya yang dikelilingi oleh wanita, dan memotong steaknya dengan pisau. Seorang musuh. Jud merasakan niat membunuh yang kuat dan mengeluarkan pedangnya, menyebabkan kebingungan.
Dengan demikian, suasana pesta secara bertahap berkembang ke arah yang aneh. Kastil Yubadakan di Kerajaan Haken. Beruntung, bawahannya memperoleh gelar, tapi, dia adalah satu-satunya yang diberikan wilayah. Bukankah mereka hanya nama bangsawan? Box, salah satu dari 13 eksekutif Snake Guild, berkata. Lalu Zibal mengerutkan kening. Beruntung, kamu bodoh, fakta jika mereka mendapatkan gelar, adalah yang penting. Fakta jika mereka menerima gelar, berarti, mereka memenuhi syarat untuk menjadi raja. Di masa depan, Grid akan memperluas wilayahnya, tanpa batasan sebagai Lord. Maka, dia akan memberikannya kepada salah satu bawahannya. Kekuatan Grid akan terus berkembang. Bayangkan, betapa hebatnya otoritasnya dengan puluhan Lord. Ini mengerikan. Box menyadari jika situasinya lebih parah daripada yang disadarinya. Kemudian, Zibal membuat keputusan. Kita harus mengesampingkan perbedaan kita. Aku harus menghubungi para pemimpin 7 guild.